Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada pengenalan dan basic Cisco ini terdapat 5 materi. Yang pertama adalah remote Cisco real device. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Ini terdapat switch. Pada switch ini terdapat port yang disebut dengan interface. Fungsi interface dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi nanti kita di sini akan belajar mengenai remote access ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat CPU, laptop, dan juga kabel. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini teman-teman dapat siapkan terlebih dahulu switch dan juga PC-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Klik pada switch, lalu kita pilih yang konsol, kemudian klik pada PC-nya, kita pilih yang RS232. Nah, di sini sebenarnya kita dapat konfigurasi switch menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan meremote-nya, maka kita akan konfigurasikan di PC-nya. Oke, kita bisa ke PC, lalu kita ke desktop, kemudian kita pilih yang terminal. Nah, di sini bisa kita klik OK, kemudian kita enter di sini. Nah, perhatikan di sini sudah ada switch-nya ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil melakukan remote switch-nya. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada basic command Cisco. Oke, di sini sudah ada switch dan juga PC ya teman-teman. Nah, kita bisa buka switch-nya terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini ada tanda lebih dari ya teman-teman, yang menandakan kita sedang berada di user mode. Nah, kita akan coba ketikkan tanda tanya seperti ini, maka kita bisa lihat pada user mode izin aksesnya terbatas. Kita coba beralih ke akses mode lain dengan mengetikkan perintah enable atau biasa yang kita singkat IN saja ya teman-teman. Maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita kembali ketikkan tanda tanya, maka di sini akan muncul akses mode yang lebih banyak ya teman-teman. Perhatikan di sini terdapat more. Jika kita coba enter, maka akan memunculkan satu komen selanjutnya. Kemudian jika kita klik spasi, maka akan memunculkan semua komennya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada global mode, kita bisa ketikkan dengan perintah conf.t. Kemudian kita bisa ketikkan tanda tanya. Pada global mode, kita punya lebih banyak akses lagi dan juga bisa melakukan konfigurasi. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada service password encryption. Kita bisa buka switch-nya terlebih dahulu. Kita akan berikan password di sini agar switch kita lebih aman ya teman-teman. Kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu dengan mengetikkan enable. Kemudian kita akan ke global mode dengan mengetikkan conf.t. Untuk buat password, kita bisa ketikkan enable password. Kemudian password yang akan kita berikan di sini saya menggunakan 123. Kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita exit ya teman-teman. Di sini kita exit 2 kali untuk keluar dari modenya. Lalu kita coba masuk ke mode privilege lagi dengan IN. Nah, maka di sini kita disuruh memasukkan password yang tadi ya, yang sudah kita buat. Kemudian jika kalian lupa dengan password yang telah kalian buat, kita bisa ketikkan show run untuk melihat password kita. Nah, di sini terdapat enable password yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Tapi dengan enable password saja belum sekuat itu. Maka kita akan gunakan enable service. Kita bisa Ctrl X terlebih dahulu untuk keluar. Kita bisa masuk ke global mode dengan mengetikkan conf.t. Lalu kita ketikkan enable secret-nya dengan mengetikkan enable secret, kemudian passwordnya. Di sini saya menggunakan nama saya enable secret Nesha. Kemudian jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit lagi ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk lagi ke enable.
Nah, maka di sini kita mengetikkan password yang sudah kita buat tadi, password secretnya. Kita akan cek dengan show run ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini pada enable secretnya dia passwordnya tidak terlihat, maka di sini sudah secure ya teman-teman. Kita juga bisa membuat membuat enable password ini juga tidak bisa terlihat. Kita bisa Ctrl X terlebih dahulu. Caranya agar enable password ini tidak terlihat, kita bisa masuk ke config terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan service password encryption. Kemudian kita exit lagi, lalu kita masuk ke mode privilege. Lalu kita show run untuk melihatnya. Nah, maka di sini enable passwordnya juga tidak terlihat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang terdiri dari satu router dan 3 PC dan 1 switch. Oke teman-teman, di sini kalian dapat perhatikan IP address-nya. Perhatikan pada IP address network di antara switch dan router, dia menggunakan IP 10.10.10.0/24. Kemudian dari router yang mengarah ke switch, IP-nya adalah 10.1, dan IP PC1 dan PC2-nya adalah 10.2 dan 10.3. Sedangkan IP network di antara router dan PC3-nya adalah 20.20.20.0/24. Sedangkan IP router yang mengarah ke PC3 adalah 20.1 dan IP PC3-nya adalah 20.2. Kita akan konfigurasi router menggunakan CLI. Kita bisa klik routernya, lalu kita ke config, kemudian kita bisa pilih fast ether 0/0 ya teman-teman, yang mengarah ke switch-nya. Kemudian fast ether 01 itu yang mengarah ke PC3-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasikan CLI yang mengarah ke switch terlebih dahulu. Router ke switch, kita menggunakan CLI. Nah, kemudian kita bisa ke IN terlebih dahulu atau enable. Kemudian kita bisa ketikkan config. Lalu masuk ke interface 0/0, kita bisa ketikkan interface 0/0. Tambahkan FA 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya dengan ketikan IP address 10.10.1. Lalu jangan lupa subnet mask-nya ya teman-teman. Di sini subnet mask-nya karena prefix 24 jadi 255.255.0 ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya juga kita gunakan yang dari router yang mengarah ke switch, yaitu 10.1. Kemudian kita aktifkan interface 0/0 dengan perintah no shutdown. Nah, maka di sini interface ether 0/0-nya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke interface FA 0/1-nya, kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, interface FA 0/1 ini adalah dari router yang mengarah ke PC3. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Karena ini dari router yang mengarah ke PC, maka IP-nya 20.20.1. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan interface FA 01-nya ya teman-teman dengan perintah no shutdown. Oke, sudah berhasil kita konfigurasikan. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di masing-masing PC-nya sesuai dengan IP yang telah kita tentukan ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke masing-masing PC-nya, lalu ke desktop. Contohnya seperti ini, PC1. Kemudian pilih yang desktop, pilih yang IP configuration, lalu ketikkan IP, subnet mask, dan default gateway-nya. Oke teman-teman, jika sudah selesai konfigurasinya, maka kita akan coba tes koneksi dengan tanda icon ini. Lalu kita tes koneksi dari PC2 ke PC3. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia penjelasan materi-materi mengenai bab 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.